Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumriana dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program kalkulator sederhana menggunakan software Visual Studio. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio 2008. Langsung saja ke aplikasinya. Di sini saya sudah membuat form dan sekalian codingnya. Biar saya tinggal menjelaskan saja. Saya tidak perlu mengetiknya agar tidak terlalu durasi. Ini adalah form kalkulator sederhananya. Di sini menggunakan textbook. Textbook bisa dicari di sini di toolbox. Di sini banyak jenis toolboxnya. Yang ini kami menggunakan textbook. Textbook. Ya, di sini. Ya, ini textbook. Di sini saya menggunakan textbook. Lalu yang ini menggunakan button. Di sini ya, ini button. Begitupun dengan ini dan ini semua menggunakan button. Untuk membuat codingnya, klik form kosong ini 2 kali, maka akan muncul coding seperti berikut ini. Ya, di sini codingnya sudah saya ketik dulu terlebih dahulu untuk mempersingkat waktunya saja. Jadi saya tinggal menjelasin. Ya, dim itu digunain sebagai jembatan penghubung antara variabel dengan tipe data. Tanpa ada stream dim ini, programnya tidak akan running. Itu selanjutnya private sub banalnya buttonal itu yang ini. Nah, ini saya kasih nama buttonal, button 1, button 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan ini button C begitu. Button 0 yaitu if jika teksnya 0 maka teks itu 0, kecuali teksnya diketik angka 0 baru akan muncul angka 0. Begitupun dengan button 1 angka 1. Jika teksnya 0 maka teksnya sebenarnya 1, namun akan muncul 1 jika kita mengkliknya. Jika tidak, akan tampilannya tetap akan 0. Begitupun dengan button 2. Tampilan pertamanya akan 0. Dia tidak akan berubah angka sebelum kita mengklik angka 2, walaupun sebenarnya dia adalah angka 2 gitu. Coding antara 1, 2 ini sebenarnya sama langkah-langkahnya ya, kalau diperhatiin itu sama. Yang membedakan hanya 0, 2, 1, yaitu nilai angka setiap buttonnya. Hal yang sama Anda lakukan terhadap button 1 sampai button 9. Ya, button 9. Itu langkahnya sama. Jika Anda perhatikan. Ini button 8, ini button 9. Kita hanya mengganti angka teks 9-nya. Ini 8. Hanya itu saja. Lantas BX ini untuk operator kali. Nilai if 1 0, yang satu valuenya, maka yang satunya dikali dengan value. Value ini yaitu angka yang akan kita kaliin. N1 ini variabel, misalnya N1-nya 2. 2 Anda mau dikali dengan value. Value-nya apa? Misalnya 2 juga. 2 kali 2, ini 2, ini 2. Jadi hasilnya 4. Nama operatornya itu kali. Itu di dalam tulisan sehari-hari itu kali, namun dalam kode kali ditulis dengan angka bintang. Hal yang sama, jalan langkah-langkah codingnya itu sama dengan bagi, operator tambah, operator kurang, dan selanjutnya. Itu langkahnya sama, yang membedakan hanya pengubahan angka operatornya saja. Ini tambah, ini kurang,
Ini mode, kita hanya membedakan mode-nya. N1 mode di sini kurang karena dia operator kurang. Val value T1 teks kan sama aja. Yang membedakan hanya operator penjumlahannya saja. Begitupun dengan ini pangkat. Selanjutnya yang ini square ya, math square, matematika square itu pangkatnya. Begitu BC ini button clear. Clear itu maksudnya menghapus yang ini, ya ini. Clear itu untuk menghapus semua ini. Teksnya 0, N1-nya 0, hasilnya 0, operatornya juga sama dengan 0, tidak ada menghasilkan apapun saat kita menggunakan hasil. Operator itu maksudnya hasilnya. Result BSS ini sama dengan. Jika kita mengklik sama dengan, maka program ini akan diruningkan. Jika operator pangkat, maka hasilnya N1 pangkat value. Value itu yang sudah dibilang tadi, ini operatornya. Misalnya 2 dipangkatkan. Value ini nilai yang akan kita pangkatkan. Misalnya 2 dipangkat 2. TX1 teks hasilnya 2 pangkat 2, 4, begitu. Dengan else if, operator kali, hal sama, hanya membedakan operatornya saja. Jika dia tambah, akan tambah, pangkat, kali, bagi, mod, hal yang sama. Tidak ada yang sulit, sangat mudah bukan? Langkahnya sangat sederhana, hanya itu dan itu saja. Ini hanya kalkulator sederhana. Oke, kan kita coba merunningkannya. Oke, misalnya kita akan mencoba penjumlahannya, tambah dulu ya. Misalnya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Tes C seperti yang saya bilang tadi, itu untuk menghapus semuanya. Maka dia akan kembali ke angka semula 0. Misalnya kita akan menggunakan mode 5 mode 2 sama dengan 1. Mode itu adalah hasil dari sisa bagi. 5 bagi 2 itu sisanya 1, makanya hasilnya 1. Dan misalnya kita menggunakan bagi 9 dibagi 2 sama dengan 9 bagi 9 dibagi 2 sama dengan 4,5 ya. Misalnya berkoma ya. Seandainya misalnya kita menggunakan square ya. Square itu pangkat. Square itu akar. 9 square langsung 3. Akar itu karena dia bukan penjumlahan tapi dia akar, bukan perkalian juga. Jadi variabelnya hanya 1, tidak ada variabel keduanya. Oke, selanjutnya kita mencoba yang berkoma ya. Misalnya 2 di koma 2 0,2 misalnya 0,2 deh, 0,2 0,2 ditambah 2,5 sama dengan 2,7. Ya, begitulah secara sederhana kalkulator sederhana dari program menggunakan Visual Studio. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya harap banyak sedikitnya ada bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan, maklum saya juga dalam belajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.